Impact-nya gede banget untuk karir karena kan termasuk pekerjaan pertama yang aku dapat ya as full time. Terus waktu itu masih fresh graduate, terus kayak iya. Udah baru fresh graduate, jadi kan pengalaman atau mungkin knowledge di dunia kerjanya juga masih minim ya. Oke. Gitu. Terus waktu itu join di Arya Nobel, terus dapat lingkungannya tuh yang sangat suportif lah gitu. Halo Arianers, welcome to the New Answer Podcast by Arya Nobel. Happy banget hari ini bisa kembali menyapa Arianers semua. Dan kali ini aku Livi yang akan menjadi host The New Answer Podcast by Arya Nobel. Dan pastinya gak kalah seru nih dari episode-episode sebelumnya. Nah, episode hari ini aku bakal ngebahas seputar gimana sih peluang dan tantangan yang ada di dalam dunia kerja, dunia profesional kerja of course ya. Langsung aja kali ya kita ajak ngobrol. Perempuan cantik di samping aku, boleh perkenalan dulu Kak dan disebutkan posisinya sebagai apa sih? Oke, halo Livi, halo teman-teman. Namaku Chelsea, aku di Arya Nobel itu sebagai OD spesialis. Oke, Kak Chelsea gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana ya. Livi kabarnya hari ini? Baik banget, karena kan akan menyapa Arianers kembali. Oke. Oke, udah siap untuk ngobrol-ngobrol hari ini, kita santai aja ya. Oke, siap. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih Arianers, aku bakal ngajak main games dulu nih Kak Chelsea. Di sini aku punya 3 kartu. Oke, di dalamnya ada sebuah kalimat, nanti boleh dibacain aja. Boleh dipilih dulu. Oke, isinya apa? Nih funny moments, ceritakan momen lucu yang pernah kamu alamin selama kerja di Arya Nobel. Oke, gimana tuh Kak? Aku penasaran. Aduh, sebenarnya kalau momen lucu tuh banyak banget ya. Yang paling memorable deh kira-kira. Mungkin waktu itu aku pernah, kamu kalau beli es batu di Bang Kopi Jago, itu kan dia kayak 1 pack gitu kan. Terus waktu itu aku pernah masukin langsung ke kulkas, sedangkan pasti udah cair, jadi udah nyatu gitu. Terus aku minta tolong sama temen aku kayak, Kak tolong dong dipecahin gitu karena gak muat di gelasku. Terus dia kayak mecahin es batunya, dilempar-lempar gitu gak bisa kan. Terus dia mecahinnya pakai kunci motor pokoknya dipakai dipahat gitu loh sama dia. Dipahat ya, kayak gitu. Merangkap menjadi gitu pemahat deh. ya Arianers. Oke, terus itu yang memorable banget nih Kak kira-kira. Iya sih, mungkin itu aja ya gitu. Boleh di-spill tadi siapa nama temennya yang memahat ini? Namanya Indra. Baik Kak Indra, boleh di-share mungkin Arianers ada tips mahat es kopi jago betul. yang mungkin menginspirasi gitu ya. Oke, biar seru nih satu lagi deh Kak, diceritain. Ini office tradition, ceritakan tentang kebiasaan atau kegiatan unik di kantor yang selalu dinantikan. Gimana tuh Kak? Apa ya yang selalu dinantikan itu kalau misalnya kayak ada event-event, contohnya kemarin itu ada yang waktu Adrian Khalif ke kantor, yang kayak ada event-event dari tim people engagement tuh. Kayak itu eventnya seru-seru gitu kan. Kayak ada aja tuh acaranya pokoknya dari engagement. Kayak waktu 17-an juga sempat ada acara kayak gitu-gitu. Itu jadi dinantikan banget sih. Dinantikan banget ya. Kalau lagi ada event-event kayak gitu tuh kayak emang bawaannya rugi kalau gak masuk kantor. Iya betul ya kan? Jadi kayak selalu dimasukin tuh jadwal WFO-nya hari itu aja gitu. Kalau bisa disetting dari awal ya, diambil di event-event aja. Oke, kita kan udah seru-seruan nih main games. Boleh deh aku minta lagi kartunya. Thank you. Nah sekarang nih aku mau ngajak ngobrol langsung ke pembahasan utamanya nih Ariana, yaitu tentang peluang dan tantangan di dunia kerja profesional. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Oke Kak Chelsea, aku ingin bertanya pertanyaan pertama. Kira-kira keseharian kakak tuh di posisi yang sudah disebutkan tadi itu seperti apa biar Ariana nih punya bayangan? Oke, jadi kalau misalkan sebagai OD spesialis itu sebenarnya untuk day to day itu lebih banyak ngerjain kayak pembuatan job desk gitu sih. Jadi biar setiap roles itu tahu tuh gambaran kerjaannya apa aja gitu. Terus juga kita bikinin KPI untuk Arianers yang lain gitu. Terus juga sama mungkin yang banyak tuh kayak evaluasi manpower yang kayak gitu-gitu sih. Jadi
Emang lebih banyaknya di balik layar gitu ya mungkin gitu sih. Ya. Walaupun di balik layar tapi tetap work from office ya Kak? Iya pasti. Nah oke, aku mau tanya lagi. Di posisi Kakak yang sekarang ini tentunya kan gak terlepas dari yang namanya opportunity dari yang Kakak ambil itu sendiri. Betul. Kan. Tapi apa yang ngebuat Kak Chelsea nih yakin bahwa opportunity itu tuh adalah sesuatu yang tepat gitu untuk ngebangun karirnya Kak Chelsea? Oke, mungkin kalau ngomongin opportunity itu yang paling tepat ya, keputusan pengambilan keputusan yang paling tepat untuk aku gitu. Oke. Itu waktu mengiyakan tawaran untuk jadi full time di Ariana Noble gitu. Oh wow, berarti ini awalnya intern dulu ya. Betul. Kak Chelsea. Oke, Arianers yang masih intern nih terinspirasi gak nih buat jadi extend ke full time kayak Kak Chelsea? Oke, terus gimana Kak? Iya jadi kayak waktu itu dapatlah opportunity dari leaderku kayak kamu mau nggak kalau misalkan jadi full time nih jadi OD spesialis di Ariana Noble gitu. Terus waktu itu merasa kayak mungkin ini kayak keputusan yang tepat aja lah gitu sih. Best decision ever ya Kak. Wow, berarti kita bisa tahu kerjanya bagus ya teman-teman ya. Sampai dikasih kesempatan untuk lanjut ke full time. Oke, masih berkaitan dengan opportunity nih Kak Chelsea selama Kakak bekerja di Ariana Noble ya. Kira-kira dari intern terus full time berarti kan udah kenal nih sama environmentnya, udah terbiasa melakukan job desk di Ariana Noble. Apakah ada opportunity yang udah Kakak ambil dan impactnya tuh terhadap karir Kakak tuh apa sih gitu kalau ada ya? Mungkin yang tadi sih itu sebenarnya impactnya gede banget untuk karir karena kan termasuk pekerjaan pertama yang aku dapat ya as full time. Terus waktu itu masih fresh graduate, terus kayak udah baru fresh graduate, jadi kan pengalaman atau mungkin knowledge di dunia kerjanya juga masih minim ya. Gitu. Terus waktu itu join di Ariana Noble, terus dapat lingkungannya itu yang sangat suportif lah gitu. Itu sih. Berarti memang tertarik di Ariana Noble selain memang menyukai bidangnya, tapi juga suka sama timnya ya Kak. Betul. Coba siapa yang paling kira-kira berjasa banget nih kayak aku mau lanjut full time di sini karena waktu itu mentorku sempat bilang apa kayak gitu, mungkin sepatah dua kata yang kayak biasanya soalnya intern tuh punya dua pilihan kan, kalau misalkan lagi kerja terus kayak ditawarin untuk full time, aduh nggak deh karena kayaknya di sini terlalu di pressure gitu, kayak yang ngebuat Kakak ingin lanjut gitu dari seorang intern terus sampai full time sampai detik ini berarti kan udah berapa lama tuh Kak? Full time-nya hampir 2 tahun sih. Kira-kira awalnya kenapa sih kayak mencari bidang itu di Ariana Noble, kenapa nggak di tempat company yang lain gitu? Karena aku merasa udah nyaman dan kayak lingkungannya tadi sih sebenarnya itu bagiku kayak ini oke banget nih kalau misalkan aku sebagai fresh graduate dapat mentor yang sangat baik, yang sangat suportif gitu. Berarti memang udah kelihatan enak dari zaman masih magang ya Kak. Oke, balik lagi nih ke opportunity-nya ya Kak. Waktu Kakak memutuskan untuk ambil opportunity di posisi tersebut, apakah ada pergejolakan dulu kayak mungkin ada sesuatu gitu, karena kan waktu itu fresh grad kan, kayak ada pertimbangan lain atau ada yang masih ganjel atau pergejolakan kayak gitulah Kak pokoknya. Pasti ada sih gitu karena kayak sempet bingung juga nih kayak beneran gak ya mau di OD aja gitu. Emang gak mau coba mungkin di bidang HR yang lain lah gitu sih, sempet ada gitu. Oke. Next question. Pastinya ya Ariana sudah jelas banget di mana ada opportunity, disitulah ada challenge. Betul. Kak Chelsea. Kira-kira apa aja tantangan yang udah Kak Chelsea hadapin dan gimana cara Kakak ngadepin tantangan itu menjadi sebuah hal yang positif gitu Kak? Tantangannya itu sebenarnya ketika waktu itu sempat leaderku tuh mentorku lah ya itu sempat
cuti melahirkan. Terus waktu itu aku berdua nih sama temanku gitu, sama satu manajerku juga. Terus ya itu challenging sih, karena kayak biasanya day to day-nya ke supervisorku, terus kayak manajerku tuh kebetulan orang yang sibuk gitu ya. Jadi kayak susah banget tuh untuk ditemuin gitu. Apalagi cuti hamil itu kan lumayan panjang ya. 3 bulan ya. Oh iya, panjang banget ya Arianers ya. Berarti kakak lumayan lama tuh handover tugas-tugas atau job desk dari mentor kakak. Wow. Iya lumayan sih, kayak kalau nggak salah tuh sekitar sebulanan sebelum beliau mau cuti, itu mulai diajarin tuh beberapa hal yang memang pasti ada lah gitu. Kayak ini harus dikerjain dan pasti ada, itu mulai tuh pelan-pelan kasih dikit-dikit. Lama-lama gitu. Terbiasa ya Kak. Tapi pas mentornya udah selesai cutinya, kira-kira kakak udah nyaman kah dengan kerjaan yang bertumpuk gitu, atau kayak alhamdulillah ada bantuan lain datang? Tentunya saya tetap alhamdulillah ya gitu. Tapi pas masa-masa itu tuh ada burnout gak sih Kak? Kayak stop, aku gak bisa lagi melanjutkan ini. Apa gimana? Sempat ada sih, sempat. Tapi alhamdulillahnya tercover lah ya. Betul. Survive, iya, langsung betul. survival mode Arianers. Oke, terakhir nih Kak Chelsea, dengan berbagai opportunity dan juga challenge yang ada nih, gimana sih kakak ngejaga balance antara ngejar kesempatan baru nih, opportunity baru, dan tetap menjalankan peran kakak di posisi yang saat ini gitu. Dan kalau misalkan memang ada, kira-kira boleh deh di-share tipsnya ke teman-teman Arianers supaya bisa kebayang gitu. Sebenarnya kalau yang tadi sempat kamu mention juga ya, kalau misalkan ada opportunity baru tuh pasti ada tuh challenge baru gitu. Nah biasanya sih aku itu selalu mencoba untuk mungkin ngelihat dari skala prioritas gitu ya, gitu, dari setiap opportunity yang ada atau mungkin dari setiap challenge yang ada itu gimana sih yang mungkin yang bisa dikatakan yang paling urgent lah gitu, yang paling wah harus dikerjain nih gitu, atau wah harus kita ambil nih opportunity-nya. Nah itu harus dari pintar-pintar dari kitanya juga sih untuk memilah hal-hal itu gitu. Wow, udah banyak banget nih obrolannya yang pastinya menginspirasi buat Arianers ya. Aku mau tanya sekali lagi deh pertanyaan. Boleh. Seputar The New Answer Podcast by Arya Noble. Kira-kira apakah ada satu nama yang bakalan Kak Chelsea rekomendasikan untuk menjadi bintang tamu kita selanjutnya? Siapa? Aduh, siapa ya? Mungkin kalau aku sebut mentor aku boleh gak nih? Boleh, namanya aja di-mention. Oke, mungkin bisa undang Kamila kali ya. Kamila, gitu. Oke, ditunggu ya Kamila untuk di next episode. Ya pokoknya seru banget ya, kita udah ngobrol banyak banget hal menarik seputar opportunity dan juga challenge ya Arianers, dimana cara kita merefleksikan diri terhadap keduanya itu bisa membuat karir kita tuh growing up ya. Betul. Oke, semoga semua insight-nya dari Kak Chelsea tadi bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Arianers. Dan ya pokoknya semoga bermanfaat ya Arianers. Kalau gitu thank you banget Kak Chelsea udah mau sharing-sharing sama aku dan sama teman-teman Arianers. Jangan lupa untuk stay connected dengan social media Arya Noble supaya kamu keep updated dengan info-info terbaru dari Arya Noble. Nantinya kita bakal ketemu lagi nih di next episode. Bye Arianers. Bye Arianers.